Sebuah kasus penghilangan secara berantai sempat membuat pusing 3 Polda sekaligus saat itu. Bagaimana tidak? Dalam upaya membuka tabir gelap kasus ini, pelaku yang juga merupakan seorang oknum polisi ini terkenal sangat pintar dan licin memainkan perannya sebagai orang yang tidak terlibat langsung dengan kasus tersebut. Dalam kasus yang bikin ngeri ini, kita akan berkenalan dengan orang ini. Orang ini bernama M. Gribaldi Handayani. Ia adalah seorang perwira polisi yang memiliki karir yang cukup gemilang di kesatuannya saat itu. Pak Gribaldi dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dengan siapapun termasuk dengan bawahannya. Pergaulan dia pun dikenal juga cukup luas, mengingat posisi jabatan beliau yang ia jalani selama menjadi anggota polisi cukup banyak. Mulai dari menjadi seorang anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara pada tahun 96, hingga menjadi kepala urusan administrasi dan ketatausahaan Biro Polda Jambi. Sebuah perjalanan jenjang karir yang hanya bisa dimiliki oleh seorang anggota perwira polisi yang cerdas, tegas, dan berdedikasi. Pak Gribaldi lahir di Medan, 20 Juli 1966. Pangkatnya saat itu adalah Inspektur 1 Polisi di Polda Jambi. Ia menikah dengan seorang wanita yang bernama Darmawati dan dikasih 3 orang anak. Mereka tinggal di Jalan Tunas Jaya, Gang Parkit nomor 19B, Pekanbaru, Riau. Sebagai oknum polisi yang memiliki jabatan cukup penting di kesatuannya, Pak Gribaldi juga dikenal sebagai orang cukup temperamental. Sebuah sifat yang tersembunyi di balik sosoknya yang dikenal luas sebagai orang yang sabar dan lemah lembut. Sepak terjang Pak Gribaldi menghabisi nyawa-nyawa korbannya dimulai pada tahun 1999. Saat itu kebetulan ia baru saja menyelesaikan tugasnya dengan berdinas di Medan, Sumatera Utara. Dikala itu Pak Gribaldi memutuskan untuk menyewa saja kendaraannya yang ia akan pakai untuk perjalanan menuju kota tempat tinggalnya, yaitu di Jambi. Ia pun menghubungi sebuah rental mobil yang bernama Alam Sinaga Rental yang berlokasi di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1999. Setelah selesai dengan segala administrasi, kemudian Pak Gribaldi yang kebetulan saat itu didampingi oleh seorang supir rental yang bernama Rusdin Hutahuruk segera bergegas memulai perjalanannya menuju Jambi dengan mobil kijang berwarna biru. Di tengah perjalanan, Pak Gribaldi yang saat itu duduk di samping Pak supir kemudian kesal dengan sang supir yang mengejeknya sebagai keturunan Tionghoa. Karena kebetulan Pak Gribaldi memiliki kulit yang putih dan mata yang kecil. Lalu dengan singkat terjadilah sebuah perdebatan yang diakhiri dengan meletusnya sebuah senapan jenis revolver sebanyak 7 kali. Sang supir Rusdin Hutahuruk tewas seketika ketika satu peluru bersarang di bagian kepalanya. Jasadnya dibuang begitu saja di KM 17, Desa Pasir Putih Bagan Batu, Kota Bengkalis, Riau, dan ditemukan oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 November 1999. Kasusnya pun berlalu begitu saja. Pihak manajemen rental mobil pun mengkonfirmasi kematian sang supirnya akibat perampokan, dikarenakan mobil kijang warna biru itu hilang tanpa jejak. Debut pertamanya dalam menghilangkan nyawa yang cukup berhasil ini membuat Pak Gribaldi merasa di atas angin, karena kejahatan pertama yang ia lakukan bertahun-tahun tak terungkap. Selain memiliki rekam jejak sebagai oknum perwira yang mentereng akan jabatannya, pada tahun 2000 ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Yeni Farida yang saat itu berusia 27 tahun. Dalam hubungan asmara ini menghasilkan sebuah kabar bahwa Yeni Farida mengandung anak Pak Gribaldi dan dia ingin menikah dengan Pak Gribaldi tentunya. Desakan demi desakan untuk menikah dengan Yeni Farida saat itu membuat Pak Gribaldi terbebani dengan desakan tersebut, yang saat itu Pak Gribaldi tak mau berkomitmen dengan serius atas tindakannya menghamili Yeni Farida, si mahasiswa cantik itu. Suatu hari Pak Gribaldi mengajak Yeni Farida untuk mengunjungi sebuah tempat wisata di kota Siak. Di sanalah Pak Gribaldi kemudian menghabisi nyawa Yeni Farida dengan senapan yang ia punya. Yeni Farida dan sang jabang bayi pun tewas di tangan Pak Gribaldi dan jasadnya tak berjejak hingga saat ini. Di tahun 2002, tepatnya 3 tahun setelah debut pertamanya, Pak Gribaldi kemudian bersinggungan lagi dengan hukum. Kala itu, ketika ia sedang mengendarai kendaraannya, tanpa sengaja ia menabrak seorang pria di sebuah jalan di kota Jambi. Seketika, korban tewas di tempat. Korban merupakan seorang ayah dengan 2 orang anak, dengan 1 orang istri yang sedang hamil 3 bulan saat itu. Dikarenakan sang tulang punggung telah meninggal,
Otomatis sang istri yang bernama Gusmarni ini menuntut Pak Gribaldi untuk menafkahi keluarganya. Hal itu kemudian disetujui oleh Pak Gribaldi. Tak lama setelah itu, Pak Gribaldi menawarkan pekerjaan kepada Ibu Gusmarni untuk menjadi seorang PNS di Pekanbaru. Ternyata itu hanya akal-akalan saja Pak Gribaldi untuk melakukan tindakan kejinya. Suatu hari diajak pergilah Ibu Gusmarni yang sedang mengandung itu ke kota Pekanbaru, katanya untuk melakukan pemberkasan sebagai langkah awal menjadi PNS di sana. Di tengah jalan ketika Ibu Gusmarni sedang buang air kecil, tiba-tiba Pak Gribaldi menembaknya dengan senapan yang ia bawa sebanyak 7 kali. Jasad Ibu Gusmarni dibuang begitu saja di desa Kuburokan, kota Riau. Warga yang tak mengenali jasad itu kemudian menguburnya begitu saja di sebuah tempat tanpa menuliskan nama di batu nisan makam tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kisah asmara Pak Gribaldi penuh dengan luka-luka. Maksudnya lika-liku. Untuk sekian kalinya Pak Gribaldi menikah dengan seorang wanita. Kali ini bernama Nurmata Lili. Di sini kehidupan rumah tangga Pak Gribaldi dengan istri barunya ini tak berjalan dengan baik-baik saja. Dikarenakan sang istri curiga dengan Pak Gribaldi yang memiliki wanita idaman lain. Murka akan tudingan sang istri dengan membabi buta, kemudian Pak Gribaldi menghunuskan pisaunya ke perut Ibu Nurmata Lili. Setelah tewas, kemudian Pak Gribaldi mengambil bensin dan menyiramkannya ke tubuh sang istri dan membakarnya hingga wajahnya tak dikenali lagi. Ia melakukannya di sebuah tempat yang tak jauh dari tempat di mana Pak Gribaldi membuang jasad Ibu Gusmarni, janda hamil itu. Tepatnya di desa Kuburokan, kota Riau. Dikarenakan warga tak mengenal jasad itu, kemudian warga pun dengan sukarela memakamkannya di sebuah tempat. Di penghujung bulan April tahun 2004, Pak Gribaldi memiliki sebuah bisnis penyewaan mobil dengan seorang yang bernama Muhammad Ali alias Mamat. Saat itu terjadi sebuah perselisihan antara keduanya. Saat itu pula lah terjadilah perdebatan yang memicu meluapnya emosi masing-masing orang ini. Tiba-tiba saja, secepat kilat Pak Gribaldi mengeluarkan senapannya dan menembakkannya ke tubuh Muhammad Ali alias Mamat itu. Setelah dipastikan tewas, Pak Gribaldi kemudian menyiramkan bensin ke tubuh korbannya yang tak lagi bernyawa itu. Lalu disulutkannya api, kemudian api segera melahap tubuh bapak 2 anak ini. 15 April tahun 2004, tubuh korban ditemukan di desa Talang Kerinci, kota Riau. Mobil Isuzu Panther warna silver milik korban akhirnya pun juga raib. Keberhasilan demi keberhasilan menghilangkan nyawa korban-korbannya membuat Pak Gribaldi makin congkak. Ia pun semakin berani bersinggungan dengan hukum. Kembali pada bulan Agustus tahun 2004, ia kembali bersenggolan dengan hukum. Kala itu melibatkan seorang penggagas media yang bernama Ngadimin. Keduanya saling terlibat sebuah kongsi yang berfokus untuk bisa meloloskan seseorang untuk menjadi calon bintara dengan jalur khusus. Ngadimin juga merupakan seorang tersangka dalam kasus penipuan. Sebuah perseteruan yang akhirnya diakhiri dengan proyektil yang bersarang di tubuh Pak Ngadimin. Ia tewas dengan 4 luka tembak. Tak lupa, untuk menghilangkan jejaknya, Pak Gribaldi kemudian membakar tubuh Ngadimin hingga tak dikenali lagi. Tubuh Pak Ngadimin kemudian dimakamkan oleh pihak polisi tanpa tahu siapa nama sebenarnya atas jasad itu, karena ia tak bisa dikenali lagi saat itu. Sejauh ini Pak Gribaldi masih dengan situasinya, yaitu aman sentosa. Hingga pada tanggal 28 Desember tahun 2004, warga yang tinggal di Jalan Lintas Timur Sumatera KM 73, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, gempar lantaran ditemukannya sebuah kobaran api yang sangat besar yang membakar sebuah mobil. Warga pun berbondong-bondong berusaha untuk memadamkan api tersebut, dikarenakan di dalam mobil yang telah padam itu terbaring sesosok jasad yang telah hangus terbakar, yang hanya menyisakan bagian kakinya saja yang terlihat masih utuh. Tak perlu waktu lama, sejurus kemudian Pak polisi pun membawa mayat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap tubuh tersebut. Setelah kejadian ini, koran-koran lokal pun segera membuat headline-nya untuk menerbitkan kabar ini kepada pembacanya. Dikarenakan gencarnya pemberitaan atas penemuan ini, maka sebuah keluarga tiba-tiba mendatangi kantor polisi untuk melaporkan bahwa mereka telah kehilangan seorang anak yang bernama Listi Kartika Baiduri. Setelah dilakukan identifikasi dan mencocokkan data, ternyata benar korban tersebut adalah Listi Kartika Baiduri, seorang anggota keluarga
yang sedang dicari-cari oleh pihak keluarganya saat itu. Pihak penyidik segera mencari informasi tentang orang-orang yang pernah dekat dengan korban. Lalu muncullah sebuah fakta bahwa korban sempat dekat dengan Pak Gribaldi. Pihak keluarga korban pun juga menambahkan bahwa kedekatan dengan oknum polisi tersebut adalah untuk menagih janjinya untuk memasukkan adik korban sebagai PNS atau ASN. Segera, polisi melakukan penggeledahan di rumah Pak Gribaldi saat itu untuk menemukan bukti-bukti. Di dalam penggeledahan itu, pihak penyidik menemukan banyak sekali butir amunisi, uang tunai sebanyak 40 juta rupiah, sebuah handphone, ijazah atas nama korban Listi, dan berbagai stempel instansi Polri dan non-Polri. Namun, temuan itu tak cukup menetapkan Pak Gribaldi sebagai tersangka, dikarenakan sebuah alibi yang cukup kuat yang dimiliki olehnya. Pada saat kejadian pembunuhan, menurut istri Pak Gribaldi sedang ada di rumah dan sedang menghadiri sebuah acara di lingkungan tempat tinggalnya. Dan hal itu pun diakui oleh perangkat desa tempat Pak Gribaldi tinggal. Pada tahun 2005, proses penyidikan terhadap Pak Gribaldi terus dilakukan. Saat itu pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap mobil Isuzu Panther milik Pak Gribaldi untuk dilakukan screening secara menyeluruh terkait ada atau tidaknya sebuah temuan-temuan baru. Sebuah temuan berupa tetesan darah mengakhiri proses penyelidikan saat itu. Lalu sebuah hasil pun muncul. Golongan darah yang ditemukan dalam mobil Pak Gribaldi ternyata identik dengan golongan darah milik korban Listi Kartika Baiduri. Namun temuan tersebut tak membuat status Pak Gribaldi sebagai saksi belum juga berubah menjadi tersangka. Koordinasi tetap dilakukan untuk mengungkap apakah ada korban lain selain Listi. Dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polda Jambi, Riau, dan Medan menghasilkan temuan-temuan baru, menghasilkan temuan beberapa korban tewas yang tak dikenali yang pernah ditemukan sebelumnya. Di antaranya adalah Muhammad Ali, Ngadimin, Gus Marni, Nurmata Lili, dan Rusdin Hutahuruk. Semuanya adalah temuan jasad yang tak dikenali yang terjadi dalam kurun waktu tahun 99 hingga tahun 2004 di kawasan hukum 3 Polda, yaitu Jambi, Riau, dan Medan. Penyidikan dan penyelidikan dalam skala besar pun dilakukan, termasuk melakukan pembongkaran makam yang dicurigai sebagai makam orang hilang saat itu. Pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak penyedia rental mobil yang pernah terlibat dengan Pak Gribaldi, termasuk juga menanyakan keluarga korban apakah korban pernah terlibat sebuah urusan dengan Pak Gribaldi atau tidak, serta mencocokkan timeline atau waktu kejadian dengan lokasi Pak Gribaldi di saat kejadian itu. Kerja keras Pak Polisi saat itu membuat semuanya berjalan dengan lancar dan hasilnya pun cocok semua. Semua penyelidikan yang dilakukan menjurus kepada satu nama, yaitu Pak Gribaldi. Namun, semua temuan di lapangan belum juga bisa menaikkan status Pak Gribaldi sebagai tersangka. Sepertinya bapak-bapak polisi sempat frustasi dibuatnya. Hingga pada suatu hari, ketika bapak-bapak polisi telah selesai dengan tugasnya atau otopsi yang dilakukan terhadap tubuh Pak Rusdin Hutahuruk di Medan, lalu pihak penyidik yang kebetulan melewati rumah Pak Gribaldi di Riau, mampirlah rombongan itu ke rumah Pak Gribaldi. Di sana pihak polisi bertemu dengan istri pertama Pak Gribaldi, dan di sana pula pihak penyidik menemukan 3 buah mobil yang terparkir, yaitu Isuzu Panther, Toyota Kijang, dan Suzuki Katana. Kedua mobil itu, yaitu mobil Isuzu Panther dan Kijang, perlu dicurigai bahwa mobil tersebut bisa saja terkait dengan penghilangan nyawa atas nama Muhammad Ali dan Rusdin Hutahuruk. Kemudian pihak penyidik membawa mobil tersebut menuju Mapolda Jambi. Tak lupa, sang istri pun juga dibawa dalam rombongan tersebut. Sesampainya di Jambi, proses pemeriksaan kembali dilakukan dengan bermodal 2 alat bukti baru dan temuan di Medan. Tak cukup pula guys, menjerat Pak Gribaldi dengan pasal-pasal penghilangan nyawa. Pak Gribaldi sangat licin dalam memberikan keterangan dan segala alibinya juga sangat kuat. Ditambah minimnya saksi-saksi di lapangan. Akhirnya sebuah pencerahan pun tiba. Kali ini pihak penyidik tak sengaja menemukan handphone istri Pak Gribaldi yang tertinggal. Setelah diperiksa, ditemukanlah sebuah pesan masuk yang bertulis, "Apakah barang sudah sampai ke Bapak di Medan?" Setelah didesak, akhirnya istri Pak Gribaldi pun mengaku
bahwa beberapa bulan lalu ia pernah mengirimkan sebuah bungkusan yang ada di rumahnya untuk dikirimkan ke Medan ke rumah orang tuanya Pak Gribaldi, persis sebelum Pak Gribaldi ditahan. Tak perlu waktu lama, akhirnya terungkap isi paket tersebut adalah pistol berjenis revolver kaliber 38 merek SNW. Pistol itu ditemukan di dalam tanah di kebun belakang rumah orang tua Pak Gribaldi. Pistol itu adalah pistol curian yang hilang pada tahun 2001. Pak Gribaldi telah mencuri pistol tersebut. Pencocokan uji balistik dan pembandingan proyektil yang bersarang di tubuh korban pun dilakukan. Hasilnya pun sungguh betul-betul bisa meruntuhkan segala alasan, alibi, serta keterangan yang disampaikan, yang sepertinya telah menjadi benteng yang kokoh selama ini. Dan Pak Gribaldi pun resmi menyandang status tersangka saat itu. Setidaknya ia mengaku bahwa telah menghilangkan 7 nyawa dalam waktu 6 tahun terakhir. Sebuah putusan hakim di Pengadilan Negeri Jambi memvonis hukuman mati bagi M. Gribaldi Handayani. Bahkan sampai tingkat kasasi tidak merubah putusan vonis ini. Akhirnya pada tanggal 9 Juli tahun 2006, tepatnya di lapangan tembak Polda Riau, Pak Gribaldi menjalani eksekusi matinya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Mohon dibantu dengan subscribe, like, dan share. Karena dengan itu semua, channel ini akan dapat bertahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.